Shut the fuck up right now. Halo semua, selamat datang kembali di channel Mata Film. Kali ini kita akan membahas part 2 dari film yang berjudul From Paris with Love. Bagi teman-teman yang belum menonton part pertama, linknya akan saya cantumkan di video ini. Sebelum kita memulai part kedua, saya harap teman-teman semua sudah menekan like, share, dan subscribe channel ini agar bersama kita bisa membangun channel ini. Kayak slogan partai, slogan pilkada gila. Oke sudah, baik, jika sudah mari kita mulai. Sesampainya di apartemen, ternyata di sana Caroline juga mengajak seorang temannya bernama Nicole yang juga mempunyai darah keturunan Pakistan. Setelah berkenalan, Wax pun mendapat telepon dan dia berjalan menjauhi mereka. Saat melewati sebuah lampu, telepon Wax mengeluarkan suara storing nging seperti ada alat penyadap, namun Wax melanjutkan pembicaranya di telepon. Setelah makan dan sedikit canda gurau, Nicole mendapat telepon yang mana Wax sudah menunggu timing tersebut sebagai tanda untuk Wax menembak kepala Nicole di meja makan tersebut. Situasi semakin memanas, di mana Riz yang semakin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Wax yang menjelaskan bahwa apartemen itu sudah disadap selama ini untuk mengetahui pergerakan dari Riz. Wax pun memberikan senjatanya kepada Riz untuk menodongkan kepada Caroline. Sebagai gantinya, Riz memberikan cincin pemberian Caroline kepada Wax dengan tujuan Wax menjelaskan jika ada alat pendeteksi pada cincin, maka akan mengganggu suara radio. Dan betul saja, ketika Wax mendekatkan cincin tersebut ke radio, seketika suara radio mengalami semacam gangguan storing gitu. Suara HP anjir. Riz pun menatap Caroline dengan penuh rasa kecewa dan berkata, "Why Caroline?" Caroline yang duduk dan bergeser ke belakang pelan-pelan mengambil pistol yang berada di bawah lemari dan langsung menembakkan ke dada sebelah kiri Riz dan berlari meninggalkan ruangan. Anjir, sendiri para tega banget. Wax sempat mengajar Caroline, tapi karena Caroline sudah mengantongi sabuk hitam pencak silat, maka dia berhasil meloloskan diri. Namun Wax berhasil mengirimkan 4 kendaraan yang menjemput Caroline kepada FBI untuk segera dilacak. Keesokan harinya, Riz yang dalam keadaan tangan diperban duduk merasa bodoh dan merasa tidak mengenali orang yang selama ini dicintainya. Ya, aku manusia, Bu. Tak lama kemudian, Riz pun mendapat telepon yang ternyata itu adalah Caroline yang menelpon dari sebuah wartel. Tahu wartel telepon zaman dulu kan? Lanjut. Dengan sigap, Riz pun menyambungkan ke laptop untuk dilacak keberadaannya. Caroline pun mengatakan alasannya karena pandangannya yang berubah terhadap dunia pada 6 tahun lalu. Kala dia bertemu seorang pria yang tampan dan rupawan, ya dia semacam didoktrin begitu. Dengan keahlian yang didapat selama kuliah di teknik informasi, tim Wax pun berhasil melacak lokasi tempat Caroline menelpon. Tak lama kemudian, Duta Besar Bennington pun menyuruh Riz untuk menemui delegasi Amerika yang baru saja sampai di bandara untuk pertemuan konferensi Amerika-Afrika. Wax pun langsung mengerti bahwa mereka akan menyerang iring-iringan delegasi Amerika tersebut. Sebelum pergi, Wax mengatakan agar Riz memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah hampir putus asa, akhirnya Riz menemukan sebuah gambar gaun kuning yang terdapat di lemari Caroline, dan dia langsung tersadar bahwa penyerangan terhadap delegasi hanya pengalihan dan Caroline akan menyerang konferensi Amerika-Afrika tersebut. Di sisi lain, memperlihatkan Wax dengan senjata RPG meledakkan mobil Volvo yang dikendarai pria pertama Caroline dan memang hendak meledakkan delegasi itu. Untungnya, Wax dapat meledakkan mobil tersebut sebelum menabrak delegasi. Setelah itu, Riz yang sudah sampai di konferensi tersebut ditahan karena kartu pengenalnya sudah digunakan oleh orang lain yang ternyata adalah Caroline. Untungnya, Duta Besar Bennington melewati Riz dan akhirnya Riz bisa masuk ke dalam konferensi tersebut.
Di dalam, Rhys mencari orang yang berpakaian kuning seperti yang tampak pada lukisan Caroline, dan ternyata di sana terdapat banyak sekali orang yang mengenakan gaun kuning tersebut. Berbekal memori cinta dan kenangan yang tak terlupa, anjay. Rhys mengingat sepatu heels yang pernah dikenakan mantan pacarnya. Setelah merasa yakin bahwa orang tersebut adalah Caroline, Rhys merampas pistol dari salah satu kawanan meneriakkan nama Caroline. Orang tersebut pun diam di tempat dan perlahan dia membuka penutup kepalanya. Benar saja, ternyata itu adalah sang mantan pacar, yaitu Caroline. Pada saat bersamaan, petugas keamanan pun menurunkan pistol ke arah Rhys karena dianggap sebagai ancaman. Kemudian mereka mengalihkan arah pistol ke arah Caroline yang membuka gaunnya, dan ternyata dia telah memakai bom dalam bentuk rompi. Rhys pun berusaha menenangkan situasi di mana dia mulai membujuk Caroline bahwa dia sangat-sangat mencintai dirinya, sampai hal tersebut membuat air mata Caroline hampir bercucuran. Tetapi tujuan tetaplah tujuan. Ketika Caroline hendak menggerakkan tangannya untuk meledakkan bom, Rhys pun dengan sigap melepaskan tembakan tepat di kepala Caroline. Anjir, di sini nih gue memang asli terbawa ke film. Gila, sedih cu. Wax yang sudah berada di tempat itu pun langsung menangkap Baron Caroline dan menjinakkan bom tersebut. Film pun berakhir. Ya, sekian ulasan cerita dari film yang berjudul From Paris with Love. Semoga kalian lihat semua terhibur, walaupun fantasi ketika menonton film aslinya lebih baik daripada hanya mendengar alur cerita. Tapi saya harap ini dapat menghibur kalian semua. Poin dari film ini adalah agar kita tidak bekerja sebagai agen, kecuali agen minyak tanah atau LPG. Silakan ketik poin yang menurut kalian pas untuk film ini, dan satu hal yang penting, saya yakin kalian semua adalah orang yang pintar, jadi please, ini hanya film, it's just a film. Dan mereka berusaha membuat cerita sedemikian menariknya. Jadi tolong sekali jangan dihubungkan dengan agama apapun. Nonsen. Terima kasih buat perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa kita bangun bersama. Akhir kata saya mohon pamit undur diri. Bye.